Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan presentasi untuk pemenuhan tugas UTS Histoteknologi dari Pak Indra. Baik, tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini yaitu pewarnaan sediaan sitologi menggunakan hemaktosilin eosin. Next. Sebelum itu, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Aura Dwi Aminarti dengan NIM 2012-2001. Yang kedua ada Claudia Rerung dengan NIM 2012-2003. Selanjutnya ada saya sendiri, Hanifah Kamila Ahmad dengan NIM 2012-2008. Lalu ada Raditya Prayudha Hadi dengan NIM 2012-2016. Yang terakhir ada Revika Putri Nandiana dengan NIM 2012-2018. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan masuk ke sesi. Silakan. Satu atau pendahuluan. Yang pertama kita masuk di latar belakang. Untuk latar belakangnya yaitu laboratorium klinik adalah tempat pemeriksaan spesimen dari tubuh manusia yang terbagi menjadi laboratorium umum dan khusus. Laboratorium umum menangani pemeriksaan dasar seperti patologi dan mikrobiologi, sedangkan khusus menangani pemeriksaan yang lebih spesifik seperti patologi anatomi. Patologi anatomi sendiri terbagi menjadi laboratorium histologi, yaitu yang memeriksa jaringan, dan laboratorium sitologi yang memeriksa cairan atau sel. Dalam pemeriksaan sitologi, sediaan disiapkan di kaca objek untuk dianalisis secara mikroskopis, dan ketepatan diagnosis pada Adapun rumusan masalah yang kita angkat yaitu yang pertama, apa saja teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan sediaan sitologi? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja pewarnaan menggunakan hematoksilin? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis hematoksilin yang digunakan dalam pewarnaan sediaan sitologi? Dan yang keempat, bagaimana prinsip kerja pewarnaan menggunakan eosin? Lalu untuk tujuan dan manfaat, untuk tujuannya yang pertama yaitu menjelaskan berbagai teknik dasar dalam pembuatan sediaan sitologi. Kemudian yang kedua, memahami prinsip dasar dari pewarnaan hematoksilin. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis hematoksilin yang digunakan dalam pemeriksaan sitologi. Dan yang keempat, memahami prinsip dasar dari pewarnaan eosin. Untuk manfaatnya yaitu mahasiswa dapat memahami teknik dasar pembuatan sediaan sitologi, memahami prinsip dan aplikasi pewarnaan hematoksilin dan eosin dalam identifikasi sel, dan membantu dalam memilih jenis hematoksilin yang tepat sesuai kebutuhan pemeriksaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk bab 2 di sini pembahasan. Pewarnaan sediaan sitologi. Pewarnaan sediaan sitologi adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas komponen seluler dalam preparat mikroskopis. Proses ini sangat penting dalam diagnosis penyakit melalui analisis sel. Salah satu metode pewarnaan yang paling umum adalah hematoksilin eosin atau HE yang memberikan kontras yang jelas antara inti sel dan sitoplasma. Hematoksilin sebagai pewarna basa akan memberikan warna biru pada struktur yang asam, sedangkan eosin memberikan warna merah pada struktur yang basa. Teknik ini memungkinkan identifikasi berbagai jenis sel dan kelainannya. Kualitas sediaan yang dibuat sangat berpengaruh pada hasil diagnosis yang akurat.
Kesalahan dalam pembuatan sediaan dapat mengakibatkan hasil yang tidak valid, seperti hasil negatif palsu. Kemudian untuk teknik dasar sediaan sitologi, teknik dasar pembuatan sediaan sitologi secara umum terbagi menjadi dua, yaitu teknik manual dan otomatis atau sitospin. Teknik manual adalah teknik yang dilakukan dengan tenaga manusia untuk menempelkan dan menyebarkan sel di atas kaca objek. Adapun contoh metode pemeriksaannya meliputi smear atau oles, merupakan metode pembuatan sediaan dengan mengoles atau membuat lapisan tipis dari spesimen cairan di atas objek gelas. Spesimen yang cocok antara lain urin dan cerebrospinal fluid atau CSF. Sekutu yang dicampur alkohol 50% dapat diperlakukan seperti urin atau dikombinasikan dengan teknik Sarkomano. Kemudian squash atau tekan merupakan metode yang mirip dengan oles, namun dengan memberikan tekanan lembut pada spesimen yang memiliki viskositas tinggi, seperti sputum agar tidak merusak komponen selnya. Kemudian teknik otomatis adalah teknik yang menggunakan instrumen khusus untuk menempelkan dan menyebarkan sel ke atas objek gelas. Contohnya pemeriksaannya yakni teknik sitospin, menggunakan instrumen khusus untuk mengonsentrasikan sejumlah kecil sel pada area tertentu di kaca. Objek menggunakan gaya sentrifugal dan kertas saring sebelum diproses. Gambaran dan volume spesimen perlu dicatat. Kemudian, untuk fungsi pewarnaan sediaan. Pewarnaan sediaan sitologi memiliki fungsi utama dalam memperjelas komponen sel dan struktur jaringan. Hematoksilin memberikan warna biru pada inti sel yang memudahkan identifikasi dan analisis. Sementara itu, eosin memberikan warna merah pada sitoplasma dan jaringan ikat, menciptakan kontras yang lebih jelas. Fungsi pewarnaan ini sangat membantu dalam diagnosis patologis dan identifikasi kelainan. Dengan teknik ini, dokter dapat mengidentifikasi sel-sel abnormal dengan lebih akurat. Selain itu, pewarnaan HE juga berfungsi dalam penelitian ilmiah untuk memahami morfologi sel. Kualitas pewarnaan berpengaruh terhadap interpretasi hasil analisis yang dilakukan. Dengan pewarnaan yang tepat, hasil diagnosis menjadi lebih dapat diandalkan. Fungsi pewarnaan juga mencakup pemisahan komponen sel yang berbeda untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, teknik ini meningkatkan pemahaman tentang struktur dan fungsi sel. Dalam konteks pendidikan, pewarnaan HE sering dijadikan standar dalam pengajaran sitohistoteknologi. Fungsi pewarnaan juga berkontribusi pada evaluasi terapi dan respons sel terhadap pengobatan. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip hematoksilin dan eosin. Hematoksilin sendiri diekstrak dari kayu bulat Amerika, yaitu Hematoksilin campechiarum. Hematoksilin akan mengikat inti sel secara lemah, kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Senyawa hematoksilin yang dipakai adalah bentuk oksidasi yaitu hematin. Proses oksidasi senyawa hematoksilin ini dikenal sebagai ripening dan dapat dipercepat prosesnya dengan menambahkan senyawa yang bertindak sebagai oksidator seperti merkuri oksida, hidrogen peroksida, potasium permanganat, dan sodium iodat. Hematin akan meningkat molekul yang bermuatan negatif. Materi kromatis dalam inti sel bermuatan negatif, sehingga hematin akan berikatan dengan material kromatis di dalam inti sel. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa kromatin pada inti sel mempunyai sifat asam dan akan menarik zat warna yang bersifat basa.
Iosin sendiri adalah pewarna sintetis yang termasuk golongan sentin. Iosin bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Iosin adalah counterstain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan oranye. Iosin juga mewarnai inti sel yang telah berwarnai hematoksilin dari biru menjadi berwarna ungu. Sebagai pewarna sitoplasma, iosin biasanya digunakan dalam konsentrasi 0,5 sampai 1% di dalam aqueous. Kristal timol ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan jamur, kemudian ditambahkan sedikit asam asetat 0,5 mili dalam 1000 mili zat warna untuk mempertajam pewarnaan. Kemudian macam-macam hematoksilin. Yang pertama hematoksilin early. Pematangan alami selama 2 bulan atau lebih cepat dengan pemanasan dapat mewarnai mikopolisakarida pada tulang rawan dan baik digunakan untuk tulang rawan. Yang kedua, hematoksilin Mayer. Pematangan kimiawi dengan natrium iodat paling banyak digunakan dan menghasilkan pewarnaan yang jelas serta memiliki rasa simpan yang lama. Counterstain-nya adalah eosin 0,5 sampai 1%. Yang ketiga, hematoksilin Haris. Pematangan kimiawi dengan oksida merkuri. Oksida merkuri bersifat beracun, tidak ramah lingkungan, memiliki efek jangka panjang yang merugikan, dan korosif. Mewarnai inti dengan baik dan kontrastennya adalah eosin 0,5 sampai dengan 1%. Dan yang keempat, hematoksilin kol. Warnaan alum atau tawas yang matang dengan larutan iodium beralkohol. Yang kelima, hematoksilin karasi. Pewarnaan alum atau tawas yang matang secara kimiawi dengan kalium iodat. Kemudian hematoksilin delevit. Pewarnaan alum atau tawas yang matang secara alami dan memiliki rasa simpan yang panjang seperti hematoksilin elite. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 3. Analitik. Yang pertama ada alat, 1. Mikroskop, 2. rak pewarnaan kaca objek, 3. pipet pasteur, 4. tabung sentrifugasi jika menggunakan metode sedimen, 6. ada swab steril jika menggunakan metode usap tenggorokan, ke-6 ada gelas objek dan gelas tutup, ke-7 ada timer. Bahan, hematoksilin, 2 eosin, 3 alkohol 70%, 80%, 95%, dan 100%. 4 ada kilol atau silen, 5 aquades, 6 balsam atau cover glass. Sampel yaitu mukosa mulut. Pengambilan sampel yang pertama, pastikan pasien tidak makan atau minum sebelum pengambilan sampel. 2. Siapkan swab steril dan objek gelas. Ketiga, dilakukan pengambilan spesimen dengan melakukan usap atau swab atau kerokan scraping di daerah lesi dengan sedikit penekanan tanpa melukai mukosa dengan cara satu arah usap. Keempat, jika spesimen dirasa sudah cukup, usapkan pada objek gelas dengan cara sekali usap atau searah jarum jam. Kelima, keringkan spesimen dengan menggunakan angin atau hair dryer. Analitik, prosedur pewarnaan HE. 1. Cuci sediaan dengan air mengalir untuk menghilangkan fiksatif. 2. Celupkan ke dalam hematoksilin selama 3-5 menit. Waktu tergantung jenis hematoksilin yang digunakan. 3. Bilas dengan air mengalir selama 1-2 menit. 4. Diferensi dengan larutan asam HCl 1% dalam alkohol 70% selama beberapa detik sampai warna biru pudar. 5. Rendam dalam air mengalir selama 1-2 menit agar warna hematoksilin berubah menjadi biru atau boiling step. 6. Celupkan ke dalam larutan eosin selama 30 detik atau 1 menit. 7. Bilas dengan air mengalir singkat untuk menghilangkan kelebihan eosin.
8. Dehidrasi dengan etanol bertingkat 70%, 80%, 95%, 100%, masing-masing 1-2 menit. 9. Clearing menggunakan hilol selama 2-3 menit agar preparat transparan. 10. Tutup dengan cover glass menggunakan balsam atau mounting media. Post analitik. Berikut hasil dari pewarnaan HE di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Berikut kami cantumkan video hasil praktikum. Menyiapkan alat dan bahan serta memakai APD. Kemudian memberi tanda kelompok pada objek kelas menggunakan diamond pen. Lakukan pengambilan spesimen sampel berupa mukosa mulut. Setelah itu membuat apusan swab mukosa mulut tadi pada objek kelas. Kemudian apusan sediaan dikeringkan dengan menggunakan hair dryer. Setelah itu letakkan apusan pada rak pengecetan. Fiksasi apusan menggunakan alkohol selama 15 sampai dengan 30 menit. Celupkan sediaan pada cat hematoksilin selama 3 sampai dengan 5 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir selama 1 sampai dengan 2 menit. Diferensiasi dengan larutan HCl 1% dalam alkohol 70%. Selama beberapa detik. Kemudian rendam dalam air mengalir selama 1 sampai dengan 2 menit. Celupkan sediaan pada alkohol 70% selama beberapa detik.
Kemudian celupkan ke dalam larutan eosin selama 30 detik sampai dengan 1 menit. Angkat sediaan dari staining jar. Kemudian bilas sediaan pada air mengalir. Setelah itu dehidrasi dengan etanol bertingkat 70%, 80%, 95%, dan 100%. Lakukan pengamatan sediaan di bawah mikroskop berbesaran 40 kali. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah menampilkan beberapa presentasi dan video tadi, kesimpulan yang diambil ialah pewarnaan hemaktosilin eosin atau HE merupakan metode penting dalam mikroskopis sel karena memungkinkan identifikasi jenis komponen sel, seperti inti yang berwarna biru oleh hemaktosilin dan sitoplasma yang berwarna merah oleh eosin. Teknik pewarnaan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sifat pewarna dan keterampilan dalam pembuatan sediaan, baik secara manual ataupun otomatis. Kualitas sediaan sangat mempengaruhi akurasi diagnosis, sehingga penting bagi mahasiswa untuk menguasai teknik ini melalui praktik laboratorium dan kolaborasi antar bidang. Dengan pemahaman dan keterampilan yang baik, dapat mendukung peningkatan kualitas diagnosis di bidang kesehatan.
Adapun saran yang pertama, disarankan agar mahasiswa melakukan lebih banyak pelatihan praktis dalam pembuatan sediaan sitologi dan pewarnaan HE untuk meningkatkan keterampilan teknis. 2. Mahasiswa perlu mempelajari lebih lanjut tentang jenis-jenis hemoktosilin dan aplikasinya dalam berbagai spesimen untuk memperluas wawasan terkait teknik pewarnaan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengadakan diskusi kelompok atau seminar tentang perkembangan terbaru dalam sitohistoteknologi untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi teknik pewarnaan dalam diagnosis. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Semoga bisa dicerna dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.